Halo sahabat desa, kalau kita di desa itu nikmat banget. Enaknya di desa itu apa ya? Kalau kita pengen sayuran, pengen buah itu nggak jauh-jauh karena di ladang-ladang atau pinggir rumah itu sudah tersedia. Seperti yang saya lakukan hari ini, saya kesini ke pedesaan tentunya ini dapat berapa kejutan, yaitu ada buah mangga, ada buah belimbing. Jadi di sini itu enak banget. Kita bisa makan buah mangga yang masak dari pohon. Ini ambil, ini jatuh dari pohonnya. Nah, contohnya kayak gini. Ini jatuh dari pohon semua. Ini saya makan tadi. Ini habis dimakan kelelawar, dipangan codot. Nah, rasanya enak banget. Kalau butuh bawang di sini juga ada. Jadi kalau di desa itu enak ya. Enaknya bisa bercocok tanam seperti ini karena untuk di desa itu pekarangan masih luas. Bisa bercocok tanam, tanam bawang atau bibit apa. Ini sudah bisa. Contohnya seperti ini. Ini pemanfaatan yang luar biasa. Kalau kita tanam bawang, pengen apa ya? Pengen dadar telur atau nasi goreng, kita tinggal ambil yang gini ini bibit baru tanam sekitar 10 harian. Jadi kita nggak bingung ya, kalau pengen apa-apa sudah tersedia banyak. Nah, di sini juga ada ceri barbados atau sianci. Ini rasanya kecut, biasanya kita bikin rujak. Nah, ada beberapa dan seger-seger kayak gini. Ini masih mentah ya. Biasanya yang kita ambil itu yang sudah matang. Nah, kayak gini. Ini yang sudah matang dan rasanya kecut. Sebenarnya ini ada dua jenis untuk barbados cherry. Ada yang rasanya manis seperti belimbing dan ada yang seperti belimbing wuluh. Biasanya yang konsumsi ini cocok untuk apa ya, yang mempunyai penyakit tekanan darah tinggi. Ini sangat cocok sekali di jus, dicampur gula sedikit nggak masalah. Yang penting ini bisa dikonsumsi. Bisa tanam-tanam di pekarangan ya, bukan menjelekkan di kota ya. Kalau orang kota itu biasanya pekarangan sudah sempit dan nggak bisa bercocok tanam seperti ini. Kalau di desa itu masih bisa karena banyak tersedia pekarangan yang bisa untuk ditanami sayuran atau segala macam. Ini belimbingnya ada di sini. Nah tuh, ini yang masih hijau. Ini yang masih hijau, kemudian itu yang agak kuning. Barusan udah saya petik satu, tapi nggak saya tunjukin sama teman-teman. Saya simpen sendiri aja, biar teman-teman nggak minta. Nah ini mangga mana lagi? Kenapa dinamakan mangga mana lagi? Karena mungkin dahulu kala ceritanya itu kurang terus. Ini rasanya enak sekali. Ini ada mangga segala macam. Apa? Pelemberuk. Nah, ini mana lagi? Ini mangga rumanis. Yang lain ini mangga apa? Mangga putih namanya. Pelem putih. Ini semuanya masak pohon. Jadi ambil langsung di bawahnya. Kalau mau serba masak pohon ya hidup di desa enak. Meskipun kita nggak punya pohonnya sendiri, pergi ke ladang-ladang, ke kebun tetangga, yang penting nggak ambil yang di pohonnya ya, yang jatuh aja sudah bisa merasakan mangga yang namanya mangga masak pohon. Enak banget, hawanya seger-seger. Ini jam berapa ini? Setengah 4 sore. Dan hawanya sudah lumayan sejuk. Ini mendung mau hujan, dan tadi malam kebetulan juga turun hujan sekitar jam berapa tadi malam, jam 11-an ya, jam 11 malam turun hujan.
Alhamdulillah sudah mulai hujan, jadi nggak terlalu sumuk-sumuk amat, bisa seger lah suhunya. Nah, di belakang sini ini bisa kita lihat ladang-ladang. Nah, ini kebun kayu di sini. Tuh, banyak mangga yang berjatuhan kayak itu. Itu sudah masak pohon semua. Ini pohonnya ada di atas kita. Sayang, ini ladang-ladang kan masih awal musim hujan, jadi nampak masih gersang seperti itu kawan-kawan. Kalau ini sekitar 1 bulan lagi, kemungkinan ditumbuhin rumput semua, ini mulai hijau kembali. Ini kandang ayam, tapi sudah nggak berisi ayam. Tuh. Terus, nis, anak kucing. Hei, wah ada 2 temennya tuh. Kalau masak, nah masaknya di dalam kayak gini. Ini dapurnya di sini. Jadi masak pakai tungku seperti ini. Khas di pedesaan itu kayak gini memang. Kalau masak pakai tungku. LPG sebenarnya sudah ada. Nah, jadi suasananya di desa itu cukup terasa sekali ya. Bisa enak. Masak apa, Mak? Oh, masak banyu kita, Mak. Iya. Oh, masak air. Ini buat air minum. Yang pasti kita nggak pakai galon ya, karena di desa itu masih bisa nanak air kayak gini. Oke, kita keluar lagi. Nggak masalah, enak Mak. Ini kayu bakarnya. Masih banyak tumpukan kayu bakar yang besar-besar. Ini persediaan untuk memasak. Jadi nggak selalu mengandalkan LPG, meskipun di sini sudah ada lumayan lama LPG. Di sini ada tanaman yang agak sedikit beda, unik. Nah, ini namanya asem londo. Tapi yang umum ya, yang ada di jalan-jalan itu biasanya asem londo yang daunnya hijau kayak gini. Kemudian mungkin ada beberapa penemuan, ada persilangan atau apa. Jadi gennya sudah berbeda. Asem londonya jadi seperti ini sahabat desa. Ini cukup bagus banget. Kalau di stand bunga ini dinamakan yang putih-putih kayak gini apa ya, variegata, tanaman variegata. Kalau yang asli hijau kayak gini. Kemudian kalau ada putihnya kayak gini, ini variegata. Jadi tanaman itu bermacam-macam ya. Kalau di desa itu yang nggak kita jumpa di daerah-daerah ramai di perkotaan, di desa itu biasanya ada. Jadi ada banyak tanaman unik yang bisa kita bawa, kita minta dari orang-orang desa untuk kita tanam di depan rumah di perkotaan. Wah, seperti ini. Ini tanam asem Jawa. Tanam asem Jawa ini manfaatnya kan enak. Kalau kita bikin sinom, bisa ambil daunnya yang masih muda. Ayo teman-teman, siapa yang hidup di desa rasanya lebih enak mana? Kalau saya pribadi itu memang orang desa, jadi lebih senang di desa karena ketersediaan segala macam atau sayuran atau buah itu kita masih bisa usahakan sendiri, tanam-tanam sendiri di pekarangan rumah. Belum lama jalan-jalan dan keliling di sini sudah ada kopi yang menanti kita. Nah tuh sudah dibikinin kopi. Satu edeng, si jedeng. Kopi apa ini? Kopi anget tuh, Bro. Wuh,
kopi anget tuh bro. Berarti setelah hangat no bro. nang lambe lagi. Nah ini bikinan sendiri ya, beban dewe ya. Mm-mm. Wah ini kopi racikan sendiri. Jadi kita beli kopinya, kemudian kita sangrai, dibebek halus, jadilah kopi. Kita nyeruput kopi dulu, enaknya nih. Pinggir di wetan. Pinggir wetan balik.